Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Dari 9A sampai dengan 9E. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran prakarya dari bab 3. Ibu harap semua sudah membuka bukunya dari buku paket halaman 80. Ya, silakan kamu membuka buku paketnya. Adapun pokok bahasan pada bab 3 ini, kita akan membicarakan tentang budidaya ikan konsumsi. Baik anak-anak Ibu akan memulai memberikan pembelajaran mengenai budidaya ikan konsumsi. Silahkan kamu perhatikan. Adapun pokok bahasan pada budidaya ikan konsumsi yang akan disampaikan yang pertama mengenai komoditas ikan, kemudian teknik budidaya. Dalam hal ini, Ibu akan menyampaikan untuk komoditas ikan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan pengertian budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, menjelaskan tentang komoditas ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sumber protein, selain dari kegiatan penangkapan. Kebutuhan pangan sumber protein yang berasal dari ikan yang mengalami peningkatan itu merupakan peluang bagi pengembangan budidaya ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sumber pangan. Contohnya apa aja? Bisa antara lain lele, gurami, ikan bawal, nila, belut, kerapu, dan bandeng. Pengembangan perikanan budidaya disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah setempat. Itu dapat dibedakan menjadi daerah dataran tinggi dan rendah dibudidayakan ikan air tawar. Daerah pantai, muara sungai atau rawa, payau, dibudidayakan ikan air payau. Sedangkan daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang seperti teluk, selat, dan perairan dangkal dibudidayakan ikan laut. Komoditas ikan konsumsi itu meliputi ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut. Budidaya pembesaran ikan air tawar itu didominasi oleh ikan mas. Ya anak-anak Ibu, semua sudah kenal dengan ikan mas kan? Atau ada yang belum pernah sama sekali melihat bagaimana bentuk ciri-ciri daripada ikan mas? Atau ada yang belum pernah memakannya? Ya, kalian harus bisa mengetahui ciri-ciri dari ikan mas. Ya, dimana berbadan agak memanjang, pipi dan lunak, kemudian habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras, dan di pinggir sungai atau danau. Lalu ikan mas ini hidup pada ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian pakan alaminya yaitu tumbuhan air dan binatang renik. Hal-hal yang perlu diperhatikan seandainya kamu
mau membudidayakan ikan mas, itu bisa kamu lihat pada slide yang ibu tampilkan ini ya. Jadi silakan bagi yang ada keinginan mencoba berusaha, berwirausaha ya, untuk budidaya ikan mas, bisa dilakukan dengan hal-hal seperti yang udah ibu sampaikan pada slide ini. Selain ikan mas tadi, kita bisa jumpai juga di air tawar ya, ikan nila. Ya, hampir sama ya bentuknya dengan ikan mas, cuma ikan mas itu warnanya lebih banyak warna kuning ya, Nak ya. Ya, kalau ikan nila warnanya rata-rata hitam. Ya, ciri-cirinya itu badan pipi ke samping, warna tubuh umumnya putih, kehitaman dan merah. Kemudian habitat di dataran rendah itu pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pakan alami nila itu berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak yang seperti hidrilla dan ganggang sutra. Untuk hal-hal yang harus kamu perhatikan, seandainya kamu ingin membudidayakan ikan nila, bisa kamu lihat pada tampilan slide berikut ini ya. Ikan air tawar berikutnya itu ada ikan lele. Ibu rasa semuanya sudah mengenal ya, yang bagaimana itu ikan lele. Adapun ciri-ciri ikan lele, bentuk tubuh memanjang, berkulit licin, kepala pipi, mulutnya berada di ujung, dengan 4 pasang sungut, sirip ekor, dan perut membundar. Kemudian pada ikan lele itu memiliki senjata yang sangat ampuh dan berbisa, berupa sepasang patil di sebelah depan sirip dada. Patil dipergunakan untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah. Kemudian ikan lele habitat di semua perairan air tawar. Lalu ciri berikutnya memiliki labirin untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan lele yaitu pertumbuhan lele agak lambat apabila suhu di habitat terlalu dingin. Lele dipanen pada umur 3 bulan sampai 4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor. Patin. Ciri-ciri ikan patin: warna punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan dan bagian perut putih keperak-perakan. Ukuran kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah. Memiliki 2 pasang sungut pendek yang berfungsi sebagai peraba. Pada sirip punggung terdapat 1 jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang membesar dan menggerigi. Pada sirip dada juga terdapat 1 jari-jari keras yang juga berubah menjadi patil. Berikutnya ikan gurami. Ciri-ciri daging ikan gurami renyah dengan sedikit duri. Kemudian gurami menyukai perairan yang jernih, tenang dan tidak banyak mengandung lumpur. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu azolla, kangkung, dan daun talas dengan pakan buatan tambahan berupa pelet. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan gurami kamu bisa lihat pada tampilan slide berikut ini.
Ikan air payau. Jenis ikan air payau yang biasa dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bandeng, ya. Bandeng ciri-cirinya dagingnya putih, seratnya halus dan rasanya gurih. Badan memanjang seperti torpedo dengan sirip, ekor bercabang, dan termasuk sebagai ikan perenang cepat. Kepala tidak bersisi, mulut kecil terletak di ujung rahang tanpa gigi, dan lubang hidung terletak di depan mata. Mata diliputi oleh selaput bening, kemudian warna badan bandeng putih keperak-perakan dengan punggung biru. Untuk budidaya bandeng, pada budidaya bandeng konsumsi, benih bandeng dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. Benih ukuran berat rata-rata 50 gram per ekor atau panjang 7 cm sampai 10 cm dapat ditebar 500 ekor per mili kubik. Ukuran konsumsi akan mencapai berat rata-rata 450 gram per ekor setelah dipelihara selama 4 bulan. Berikutnya, jenis ikan air payau adalah udang windu. Apa aja ciri-cirinya? Kita lihat ya. Udang windu ini merupakan jenis udang konsumsi air payau di mana badannya terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut eksoskeleton. Aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap atau redup. Kemudian bersifat kanibal, yaitu memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya. Berganti kulit secara periodik. Udang muda lebih sering berganti kulit dibandingkan udang dewasa. Bagaimana cara untuk budidaya udang windu ini? Pakan buatan sangat penting diberikan ya anak-anak. Namun harus dipilih pelet yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam karena cara makan udang yang tergolong lambat. Baik, sekarang kita sampai pada yang ketiga, ikan air laut. Budidaya pembesaran ikan air laut yang biasa dikembangkan antara lain kakap putih. Ya, siapa yang tidak kenal dengan kakap putih? Ini kalau di pasar harganya lumayan ya, Nak ya. Iya. Lalu kamu harus tahu bagaimana ciri-ciri dari kakap putih. Kakap putih merupakan ikan Catadromos, artinya dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Kemudian bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar,
sedikit serong dengan geligi halus. Kemudian badan atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi, sirip punggung dengan 3 jari keras dan 7-8 jari-jari lemah, serta memiliki bentuk sirip ekor bulat. Budidaya kakap putih bisa kamu perhatikan pada slide yang Ibu tampilkan berikut ini. Berikutnya jenis ikan air laut itu ikan kerapu ya. Ciri dari kerapu, bentuk tubuh monjong panjang, memipih dan menajam. Gigi pada bagian sisi terdiri atas 3 atau 4 baris. Terdapat bintik coklat pada kepala, badan dan sirip bintik hitam pada bagian dorsal daun posterior. Kemudian habitat benih ikan kerapu, terutama jenis kerapu macan, itu pada pantai ya nak ya, yang ditumbuhi oleh Algae genus. Pada tahap dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan pasir berlumpur. Untuk budidaya ikan kerapu bisa kamu lihat pada tampilan slide yang Ibu berikan ini. Kamu bisa melihat di situ laju pertumbuhan kerapu bebek dapat mencapai 1-1,3 gram per hari. Kemudian kerapu bebek yang dipelihara dengan berat awal 1,3 gram dan panjang total 4 cm itu nanti akan mencapai berat 400-500 gram selama 12 bulan sampai 14 bulan. Sedangkan kerapu macan dapat dipanen pada bulan ke-7 dengan berat lebih 500 gram. Baik, anak-anak Ibu semua, demikian pokok bahasan kita pada hari ini. Materi pembelajaran kita pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 tentang budidaya ikan konsumsi untuk komoditas ikan. Ibu berharap pelajaran hari ini kamu simak dengan baik dan kamu pelajari kembali. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Dah.